Demi konten media sosial, satu remaja tewas usai duel maut. Kondisi Zuharman, guru korban ketapel, mulai membaik. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Rahma Julianti, inilah Borgol selengkapnya. Diduga hanya gegara untuk konten media sosial, dua pemuda di Palembang terlibat duel maut menggunakan senjata tajam sembari live Instagram. Akibatnya seorang pemuda tewas di tempat akibat luka sabetan senjata tajam. Inilah rekaman layar dari salah satu akun media sosial saat menyiarkan secara langsung perkelahian antar dua pemuda menggunakan senjata tajam pada Minggu malam lalu di kawasan Demang Leberdaun, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dalam rekaman itu, keduanya terlihat saling serang menggunakan senjata tajam. Tak lama berselang, salah satu pria yang menggunakan hoodie putih terkapar di lokasi kejadian akibat terkena sabetan senjata tajam. Naasnya lagi, pria itu kemudian hanya dibawa sampai ke depan pintu rumah sakit Siti Khadijah oleh teman-temannya, hingga akhirnya korban tewas dengan luka tusuk di dada sebelah kiri. Korban diketahui bernama Ferdi Frandiko Sajagat, berusia 18 tahun yang baru saja lulus sekolah. Menurut keterangan teman korban, Ferdi dan pelaku sekaligus temannya sepakat untuk duel diduga hanya untuk konten di media sosial. Oh, kenal. Kawan di luar. Oh, kawan Kawan di luar. kawan di luar. Oh, jadi duel. Di mana TKP-nya? Nggak tahu dengan budaya itu terakhir. Oh, jadi enggak yang temenmu ini bawa senjata tajam juga. Jenazah korban kemudian akan dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Talangpete, Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMP tewas ditemukan petugas Basarnas mengapung di perairan Sungai Musi, Palembang. Sebelumnya korban ditabrak kapal tongkang saat bermain perahu bersama ketiga temannya. Petugas Basarnas Sumsel setelah melakukan pencarian selama 3 hari terhadap salah seorang pelajar SMP bernama Aldi, berusia 14 tahun yang hilang di perairan Sungai Musi, Palembang, akhirnya ditemukan mengapung tak jauh dari lokasi korban tenggelam. Menurut informasi, sebelumnya korban bersama ketiga temannya bermain perahu dan tanpa sengaja ada kapal tongkang muatan pasir menabrak perahu yang ditumpangi korban dan temannya hingga terguling. Korban yang jatuh ke Sungai Musi dan tenggelam. Kepala Basarnas Sumsel menyebutkan pencarian korban ditabrak kapal tongkang ini atas adanya laporan informasi dari Pol Air. Kini jasad korban telah kita evakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Hari ketiga pencarian oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, masyarakat setempat, bahkan pihak keluarga pun kita ikut melibatkan untuk proses pencarian. Yang bersangkutan ini kita temukan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Diduga berkendara sambil bermain handphone, seorang pemotor tabrak seorang ibu rumah tangga yang sedang menyeberang jalan. Akibatnya pemotor dan korban mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Seorang ibu rumah tangga yang hendak menyeberang di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang ini nyaris tak sadarkan diri usai ditabrak oleh pengendara sepeda motor. Warga sekitar yang takut korban dilindas kendaraan lain langsung mengevakuasi korban ke pinggir jalan. Sementara pengendara sepeda motor yang menabrak juga nyaris tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka. Menurut keterangan, kecelakaan bermula saat pengendara sepeda motor berkendara melintas di lokasi kejadian dengan kecepatan tinggi sambil bermain handphone. Karena pengendara tak fokus berkendara, kemudian langsung menabrak seorang ibu rumah tangga yang hendak menyeberang. Keduanya kemudian dibawa warga ke Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang untuk diobati. Ngapa tadi main HP? Apa kayak mana tadi itu? Ya. Main api, jangan main api.
Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Kondisi Zuharman, guru korban ketapel kini mulai membaik. Informasinya sesaat lagi. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Kondisi Zuharman, guru sekolah menengah atas di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu yang menjadi korban ketapel wali murid kini membaik. Kejadian ini mendapat perhatian khusus dari Dirjen Pendidikan saat berkunjung ke Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau. Zuharman divonis alami buta setelah mata kanannya diketapel oleh pelaku AC yang merupakan wali murid. Di sisi lain, kondisinya saat ini terus berangsur membaik. Korban Zuharman sendiri dilakukan penanganan medis di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
Kasus yang dialami Zuharman juga dapat perhatian dari Dirjen Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yakni Putra Aska Alferi yang datang menjenguk ke rumah sakit. Kedatangannya untuk memberi dukungan baik moral maupun material kepada Zuharman. Korban sudah bisa mulai tersenyum dan ikhlas menerima ini, tapi tentu saja proses hukum tetap berjalan. Menyikapi mengenai adanya kekerasan terhadap guru, pihaknya dalam waktu dekat akan mengeluarkan regulasi untuk mencegah atau regulasi anti kekerasan di sekolah. Ini kita sudah persiapkan, besok kita kementerian akan meluncurkan episode Merdeka Belajar ke-25 yang intinya itu regulasi untuk mencegah atau regulasi anti kekerasan di sekolah. Dari Lubuk Linggau, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Seorang janda muda di Ogan Komering Ilir menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh mantan suaminya. Pelaku diduga cemburu melihat mantan istri berduaan dengan pria lain. Hengki, warga Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini nekat membacok mantan istrinya saat sedang berduaan dengan pria lain. Naas Windy, wanita berusia 27 tahun itu mengalami luka bacok dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Tak hanya mantan istrinya yang dibacok pelaku, tetapi pria yang diduga pacar korban juga ikut menjadi korban pembacokan tersebut. Pelaku nekat membacok kedua korban diduga disulut api cemburu dan masih menyimpan rasa cinta kepada mantan istrinya yang sudah 1 tahun bercerai. Polisi yang mengetahui kejadian itu langsung bergerak cepat menangkap pelaku yang bersembunyi di rumahnya. Korban bersama pacarnya, yang menekan korban tersebut yang nama Peggy adalah mantan istri dari tersangka. Tersangka merasa cemburu sehingga menghadang korban yang sedang melintas di jalan di TKP di desa Terusan Menang. Kini pelaku mendekam di tahanan Mapolsek Oki guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Warga di Kabupaten Ogan Ilir digegerkan adanya pria gantung diri di perkebunan tidak jauh dari pemukiman warga. Korban sempat meninggalkan surat wasiat kepada anak dan istrinya. Warga Desa Ula Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir, mendadak geger karena menemukan sosok pria gantung diri di sebuah perkebunan yang tidak jauh dari pemukiman warga. Pria tersebut diketahui bernama Kennedy, 48 tahun yang tak lain warga desa setempat. Korban pertama kali ditemukan warga pada pukul 6 pagi, selanjutnya warga langsung melaporkan ke pemerintah desa setempat berikut polisi. Jasad korban yang masih tergantung di batang pohon itu langsung dievakuasi ke rumah korban, karena keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Sebelum mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, korban bahkan sempat meninggalkan surat wasiat kepada anak istrinya. Namun isi surat wasiat itu tidak bisa diungkapkan oleh keluarga. Korban sehari-harinya bekerja sebagai petani dan sopir yang dikenal baik dan berjiwa sosial tinggi. Rumah korban Pak Kennedy ditemukan secari kertas yang isinya surat wasiat yang ditujukan untuk anak dan istrinya. Jadi setelah diambil keterangan di kesimpulan bahwa beliau murni untuk gantung diri. Jasad korban langsung diurus dan dikebumikan oleh keluarga. Polisi pun telah memasang garis polisi di TKP. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pungli mengatasnamakan LSM diringkus polisi. Informasinya setelah pariwara berikut. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam
Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Enak, bikin mata kita melek Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Jajaran kepolisian Resort Muara Enim menangkap para pelaku pungutan liar yang mengatasnamakan LSM di wilayah Desa Pandan Dulang, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim. Sempat viral video berdurasi 15 detik pemalakan menggunakan senjata tajam kepada sopir truk angkutan batubara yang melintas, membuat pihak kepolisian bergerak cepat dengan menangkap para pelaku. Dengan mendirikan pos kontrol batubara, sebanyak 8 orang diduga melakukan pungutan liar pada setiap kendaraan bermuatan batubara yang melintas dengan meminta sejumlah uang kepada para sopir. Aksi yang dilakukan komplotan ini mengatasnamakan LSM Pusaka Gumai. Dengan berdiri di pinggir jalan lintas Sumatera Desa Pandan Dulang, mereka langsung menghentikan kendaraan yang bermuatan batubara dan meminta uang dengan dalih untuk kontribusi lingkungan. Karena kita banyaknya laporan masuk ke laporan bantuan polisi, sehingga kita melakukan penegakan hukum ya, dan memang kita dapati mereka ini membuat menyalahgunakan posko LSM mereka untuk disalahgunakan untuk modus pungli seperti itu. Menurut Kapolres, praktek pungli ini sangat merugikan masyarakat secara langsung, mengganggu aktivitas ekonomi serta pembangunan di wilayah tersebut. Dari Muara Enim, Edwin Syekh Satria, iNews melaporkan. Warga di Kabupaten Ogan Ilir berhasil menangkap seekor buaya sepanjang 4 meter yang selama ini meresahkan. Buaya tersebut kerap muncul di sungai, warga pun beramai-ramai mengevakuasi buaya ke balai desa. Seekor buaya berukuran lebih kurang 4 meter berhasil ditangkap warga Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
Buaya tersebut sudah sangat meresahkan warga karena kerap muncul di Sungai Rambang, sehingga warga merasa khawatir dan takut akan membahayakan. Kemunculan buaya di Sungai Rambang itu sudah berlangsung 4 bulan terakhir. Sejak kemunculan buaya di sungai itu, warga lebih memilih berhenti beraktivitas di sungai karena takut sewaktu-waktu buaya akan muncul dan menyerang. Setelah berhasil ditangkap, selanjutnya buaya itu dibawa warga ke darat dan dievakuasi ke balai desa yang ada. Sejauh ini belum ada korban jiwa akibat kemunculan buaya itu, hanya saja menimbulkan keresahan di masyarakat. Pasti mengganggu dari makan umpan yang namanya masa nelayan itu yang mencari ikan itu, umpan untuk ikan dimakan oleh buaya ini. Dari Oganilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Rahma Julianti, sampai jumpa. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wad dilala ala al huda wad du'at ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang penuh barakah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita. Pada hari ini kita bisa berkumpul kembali mendengarkan majelis rutin kita fil fikih, mempelajari ilmu fikih yang kita baca kitab Abi Syuja. Kitab Abi Syuja yang biasa kita laksanakan setiap seminggu sekali. Sampailah di dalam hayatus shalah. Kemarin sudah kita jelaskan artinya hayatus shalah, sunnah-sunnah di waktu kita mengerjakan sholat. Kalau kita laksanakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak dapat dosa tapi hilang pahala, berkuranglah pahala kita. Di antara yang di sini melanjutkan wat ta'minu, membaca amin. Itu hukumnya sunnah, membaca amin. Akibal Fatihah liqari'iha fi salatin wa ghairiha, lakin as-salatu akad. Di waktu salat, waktu imam membaca waladhdallin, amin. Jadi waktu imam membaca waladhdallin, amin. Kapan? Fi sholatil jahriyah, di waktu salat jahriyah. Salat jahriyah ini salat maghrib, salat isya, salat subuh, namanya salat jahriyah. Kalau salat sirriyah maka tidak amin. Jadi tidak ada yang diperintahkan di waktu salat itu membarengi imam. Tidak boleh kita membarengi imam kecuali dalam amin. Amin kita itu usahakan berbarengan dengan imam. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Iza amanal imam fa aminu."
fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar. Apabila imam baca waladhdallin amin, barengi aminnya imam. Kalau kita bisa berbarengan dengan imam dan berbarengan dengan aminnya malaikat, karena malaikat itu berbarengan dengan imam, maka diampunilah dosa-dosa kita yang telah lewat, dosa-dosa yang akan datang sama yang telah lewat. Nah, jadi membaca amin apabila imam membaca waladhdallin. Walau qara al-Fatihah ma'a qiraati imamihi wa faragha ma'an kafahu ta'min wahid. Seandainya ada orang berbarengan baca Al-Fatihah juga bareng imam. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah kita dengarkan, jangan kita baca Al-Fatihah. Tahu-tahu ini orang baca Al-Fatihah juga. Bareng cukup satu kali amin. Untuk amin imam sama amin kita. Jadi disunahkan berjahriyah. Disunahkan fil jahriyah, di waktu jahriyah. Wa qiraatu suratin, wa qiraatu surah, membaca surah rakaat ketiga keempat atau rakaat ketiga kalau salat maghrib. Itu sunnah membaca rakaat pertama dan kedua membaca surah. Membaca surah rakaat pertama dan kedua menurut mazhab Imam Syafi'i qaul jadid. Jadi rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca surah. Artinya surah itu syai'un minal Quran. Walaupun tidak satu surah penuh, tidak satu surah penuh, baca sedikit. Itu minimal ayat tadi itu yang kita baca tadi itu ayat yang dipahami. Jadi satu surah tapi dipahami. Satu ayat kata satu surah kata ulama lebih afdal daripada ayat sedikit. Di sini disebutkan lakinna surah kamilah afdal min ba'di surah illa in kana la yazid 'alaiha. Jadi satu surah walaupun pendek lebih afdal apabila ayatnya sama, huruf-hurufnya itu sama. Baca inna a'tayna tiga ayat, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada orang baca Al-Quran surah Al-Baqarah 3 ayat juga, hurufnya sama. Abdullah yang satu surah sempurna dibandingkan membaca 3 ayat. Wa illa fahuwa abdul alal mu'tamad inda Romli hilafan li Ibn Hajar. Menurut Imam Romli berbeda dengan Ibn Hajar. Jadi setiap solat rakaat pertama, rakaat kedua membaca surah, kecuali solat janazah. Kalau solat janazah tidak usah baca surah. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah, tidak usah baca surah habisnya itu. Selain itu baca surah. Solat sunnah qobliyah ba'diyah baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, selesai baca Al-Fatihah baca surah. Tidak seserah dia surah apa saja. Atau solat yang lain kecuali solat janazah. Kalau solat janazah tidak baca surah. Wa ghairi shalah faqidi tahuraini idza kana junuban. Kecuali orang yang lagi janabah, solat tidak ada air, tidak ada tanah untuk bertayamum. Ini namanya faqidut tahurain. Tidak ada 2 alat untuk bersuci. Alat bersuci itu air. Jadi kalau kita dalam keadaan janabah, kita bersuci, mandi. Dia tidak ada air. Atau gantinya mandi, tayamum, dia tidak punya debu. Sulit ini menggambarkan zaman sekarang. Di mana tidak ada debu? Apalagi di Indonesia banyak debu, mau berapa? Nah, jadi kalau orang yang tidak punya 2 alat suci ini, air sama tanah, maka dia cukup baca Al-Fatihah saja, tidak usahlah baca surah. Kemudian wat takbirat indal khabdi war rab'i, membaca takbir. Allahu Akbar waktu sholat itu hukumnya sunnah. Waktu kita ruku, Sami Allahu liman hamidah, bangun dari ruku, kemudian waktu kita sujud, kita membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian ugauluhu sami Allahu liman hamidah hina yarfa minar ruku, waktu lagi i'tidal, waktu bangun mau i'tidal, bangun dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah.
Wa sababu dzalika anna Abu Bakrin ta'akhkhara yauman faja'alis shalah fa wajada Nabi SAW raki'an faqala alhamdulillah fa nazala Jibril sami Allahu liman hamidah wa amara Nabi an yajhala inda ruku inda rafa' minar ruku. Sami Allahu liman hamidah kalau diterjemahkan Allah mendengar orang yang memujinya, yang bersyukur kepadanya. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Kita bangun dari ruku. Wat tasbih fir ruku. Kemudian waktu kita ruku tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Makruh kalau kita tinggalkan. Jadi ruku tidak bertasbih, makruh hukumnya. Di sini disebutkan hatta golu mandawama ala tarki tasbih fil ruku' wasujud sagotot syahadatuh. Orang yang kalau ruku' tidak pernah bertasbih, maka kesaksiannya itu diangkat, tidak bisa jadi saksi ini. Kenapa? Karena kalau ruku' tidak baca tasbih di waktu sholat maksudnya ini. Kama dzakara Ibn Qasim fi babis syahadah. Jadi kalau kita ruku' subhana rabbiyal azim. Kalau kita sujud subhana rabbiyal a'la. Disebutkan oleh ulama tak kala turun surah ayat fasabbih bismi rabbikal azim ij'alha fi ruku'ik. Kata Rasulullah SAW, ini zikir kita jadikan di ruku. Tak kala turun surah ayat al-a'la sabbihisma rabbikal a'la, ini jadikan zikir di waktu sujud subhana rabbiyal a'la. Di waktu fasabbih bismi rabbikal azim jadikan zikir di waktu kita ruku. Pas subhana rabbiyal a'la jadikan zikir di waktu sujud sabbihisma rabbikal a'la. Wa yusannu lil munfarid. Orang yang sholat sendiri juga berzikir itu subhana rabbiyal azim walaupun sendirian, tidak mesti berjamaah saja. Wa imamu qaumin mahsurin radina bitatwil. Jadi kalau sholat itu jangan panjang-panjang bacanya. Apalagi masjidnya tadi masjid umum. Masjid umum itu siapapun masuk ke masjid itu, kayak masjid kita ini. Ini siapapun datang ke sini, yang lagi sakit perut datang ke sini. Jadi bacanya itu 3 kali. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Nah, kita baca gitu. Kenapa? Karena di sini macam-macam golongan. Ada yang punya hajat, masuk kota Palembang, masuk Masjid Agung, mampir ke sini, sholat di sini, habis itu mau berangkat lagi. Ada yang transit, jam 2 berangkat, payu, atau jam 1 berangkat, masih jam 12 sholat di Masjid Agung sama imam tadi itu sampai setengah 1, buyar pesawat dia. 3 karena di sini umum, kecuali masjid khusus atau makmum yang mahsur. Mahsur itu terbatas, masjid di komplek keluarga bayi yang sholat, itu masjid yang mahsus itu namanya. Atau makmumnya demen panjang-panjang, rodin bitatwil, tambahi yang panjang lagi tidak apa-apa. Tambah lagi apa dia? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu walaka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa adhami wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Panjang lagi dia baca, bisa sampai 11 kali, bisa sampai lebih, panjang-panjang. Ayatnya juga baca ayat panjang-panjang. Kenapa? Makmum ini khusus kami-kami Ustaz di pondok pesantren, di madrasah, supaya anak-anak tadi itu gemar untuk panjang-panjang dalam sholat. Silakan, tidak apa-apa. Di sini ada orang tua, rukuknya lama-lama tak tegak lagi, wong tua tadi rematikan.
Kita balik maga cadangnya balik ke rumah tadi itu. Jadi pandai-pandailah kita membaca situasi di dalam solat berjamaah. Wa tasbih fir ruku' wa adnal kamal subhana rabbiyal azim wa bihamdih salasan. Jadi 3 kali. Wa salas sunnah lil imam wal ma'mum wal munfarid. Wa tusannu ziyada salasa lil munfarid wa imamul mahzurin ila 11. Kalau makmumnya tadi terbatas pribadi, masjid pribadi, makmumnya pribadi, atau demen sama panjang-panjang, ridho dengan panjang-panjang, sampai 11 kali kita baca. Boleh itu. Sampai 11 kali. Atau tambah lagi. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, yang tadi kita baca, tambah lagi biar lebih panjang. Kenapa? Karena makmumnya ini ridho dia dengan tatwil. Dia suka dengan dipanjang-panjangkan. Makmumnya anak-anak, tidak ada orang tua di situ, tidak ada yang sohibul hajat, masjidnya masjid umum, itu silakan diperpanjang. Wa adnal kamal subhana rabbiyal wa tasbih bis sujud. Kemudian di waktu sujud sunnah baca tasbihnya. Apa tasbihnya? Subhana rabbiyal a'la salasan. Baca subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali. 3 kali baca subhana rabbiyal a'la. Wal akmal fi tasbih fir ruku' was sujud masyhur. Yang sudah tadi sampai ke 11. Siapa yang baca 11 kali? Kalau makmumnya demen panjang-panjang. Anak-anak muda yang masih sehat, tidak ada orang tua, tidak ada yang sakit, tidak ada yang zawil hajat, orang yang punya hajat, silahkan dia panjang-panjang. Panjang-panjang di waktu dia sholat. Kemudian wad'ul yadain 'alal fakhidaini fil julus. Waktu duduk tahiyat atau duduk antara 2 sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, atau duduk, tangan tuh diletakkan di atas paha, sejajar dengan dengkul. Bukan diginikan, bukan begini, tapi sejajar dengan dengkul kita ini sejajar. Litasbih yabsutul yusra, membentangkan tangan kiri yang dibuka. Bihaisu tusamitu ru'usuha ar-rukbah, ujung-ujungnya ini sejajar dengan dengkul. Ujungnya ini sejajar dengan dengkul. Tidak dimajukan dari dengkul, tidak dimundurkan dari dengkul, tapi sejajar dengan dengkul. Wa yakbidil yumna, kalau tangan kanan digenggam. Ilal musabbiha, kecuali musabbiha. Ini namanya musabbiha nih. Waktu kita bertasbih la ilaha illallah, ngangkat tangan ini. Tidak ada ngangkat tangan ini. Tangan telunjuk ini, karena di sini katanya ada saluran urat nyampinya ke hati. Illallah, biar hati kita bergerak menghadirkan Allah. Waktu kita baca tahiyat, ini ditundukkan, jempolnya di bawah, tundukkan ini. Kalau jempolnya ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di sini. Alhasil agwal, banyak pendapat ulama. Jadi kita taruh, ada yang mengatakan di bawah, didudukkan begini, dibuka, jadi telunjuknya sudah dibuka, bukan ditutup. Bukan begini, waktu ilallah baru buka, enggak, sudah dikeluarkan tapi masih nunduk. Jempolnya di bawah. Yabsutul yusra wa yakbidul yumna illal musabbiha minal yumna falaikbidha fa innahu yushiru biha. Musabbiha, ini namanya musabbiha. Namanya ini tangan ini namanya jari telunjuk ini namanya musabbiha. Kenapa? Karena kita isyarakan waktu kita bertasbih. Ada juga namanya sababah. Bahasa Arabnya ini juga sababah. Kenapa sababah? Di waktu marah nunjuk tangan ini gitu. Awas main-main, jangan macam-macam kau. Nunjuk tangan ini kan? Tidak nunjuk tangan ini. Kali ini bagus. Atau yang ini, maka dinamakan sababah dalam bahasa Arabnya. Dinamakan sababah. Minal yumna, jadi tangan kanan yang dibuka. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews.
Kemudian jari telunjuknya sudah terbuka. Jari telunjuknya sudah terbuka. Jari jempolnya di bawah. Boleh di bawah, boleh begini. Begini juga boleh. Dalam kitab yang lain disebutkan ka'akid seperti 53. Ini 5, ini 3. Ini 5 kan, bulat 5. Tigonya ini. Ada 53. Ada yang ngatakan 5 tu ini 2, tu 2, 1 2, 3 4 5. Tigonya mana tigonya? Ini 1 2 3. Ka'akid salasa wa khamsin. Seperti bilangan 53. Ini 5. Gimana 5-nya tadi? 5-nya mana? Ini nih. Jadi becak 5. Ada yang katakan tidak, bukan itu ini nah. 1 2 3 4 5 garis ini kan 5. Tiganya mana tiganya? Tiganya di sini 1 2 3 atau jarinya 3. Jadi kalau bilangan ukot itu pakai ini zaman dulu tuh. Zaman dulu tuh hebat-hebat, matematika enggak pakai kalkulator. Hebat orang dulu tuh, pintar-pintar. Jadi ngitungnya pakai ini, Beh. Pakai jari ini ngitung. Ini 3 ini segaris ini. Ada yang apa nih? Ada yang satuan, ada yang puluhan, ada yang ratusan, ada yang ribuan. Pakai jari ini. Jadi dia ngitung gini nih. Kalau sekarang enggak gampang, kalkulator. Jadi yang pintar itu kalkulator sekarang ini. HP ini lebih pintar dari kita. Quran ngaji, sungguh dia ngaji kita tidur. Jadi yang pintar itu HP. Makanya otak kita ini sulit. Zaman dulu tuh kalau mau belajar kitab ini dia nah. Otak kita, ilmu tuh di otak. Ilmu ma'i. Kullama yamamtu yanfa'uni, ilmuku bersamaku, diapalkan, belajar itu. Imam Syafi'i pengen dapat kitab Muwatta, diapalkannya kitab Muwatta. Zaman sekarang tidak beli kitab, beli PDF-nya, simpen di HP. Yang pintar siapa? HP. Ada PDF yang pintar sehingga tidak otaknya kosong, ilmu tidak ada sama dia. Nah, jadi sekarang ini apa dia? Di otak galau itu, bukan di kitab. Jadi harus belajar itu, habis itu ilmu masukkan di otak, habis itu diamalkan, ilmu diamalkan. Ilmu apa dia ilmu? Bukan yang diomongkan ini, pintar ngomong itu bukan ilmu itu setiap orang bisa, hatta orang fasik bisa, orientalis bisa ngomong ilmu, bisa. Ilmu itu cahaya yang diberikan oleh Allah dalam hati orang yang khusyuk. Nah itu ilmu. Kita tahu tentang pahala bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kita amalkan. Ramadan ini benar-benar kita jago benar. Khusyuk Ramadan ini, puasanya mulut tuh puasa juga. Mata puasa, kuping puasa, tangan puasa, hati kalau pacak puasa. Makannya sedikit, tidak banyak. Jangan nunduh ke makan. Makan pagi idak saat puasa, alhamdulillah. Makan siang idak, buka 3 piring, kadang nambah lagi pula. Balik modal. Aida. Kemudian di waktu buka jengok. Kadang-kadang kita lupa doa Allahumma lakasumtu sampai. Banyak sekarang ini. Itu pahalanya besar. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu zahabad dhama'u wabtallatil uruk wa sabatal ajru insyaallah bi rahmatika ya arhamur rahimin. Doa menjelang buka, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, itu dibaca itu. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku berjumpa malam Lailatul Qadar, doa apa yang aku minta? Kata Rasulullah, kamu baca doa Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu banyak-banyak kita baca. Kemudian baca lagi menjelang buka, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfirli dzanbal azim fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illal azim. Dia ampuni dosa kita, dosa anak-anak kita. Ini kan pahala-pahala yang diberikan oleh Allah. Tapi karena perilaku manusia di waktu buka lah jam 5 itu pikirannya di nasi, makanan, sehingga zikiran-zikiran lupa, tertutup dengan dia. Berapa pahala yang dia liwat. Begitu azan langsung makan, padahal ada aturan-aturan. Doa dikabulkan, ya enggak? Cuman kita ngamalkan li shaimi farhatan aja.
Menjelang buko itu paling ditunggu-tunggu oleh orang yang berpuasa sampai dia gembira. Saking gembiranya dia ngelupakan zikiran dan doa. Nah, makanya jangan ditinggalkan zikiran, doa. Persiapkan diri kita dari sekarang. Awwalul lailah fi Ramadan nadharallahu ila abdihi. Malam pertama di bulan Ramadan itu Allah memandang manusia. Yang dipandang oleh Allah bukan hartanya paling banyak, bukan mukanya bersih, tapi hatinya yang bersih, tidak menyimpan benci sama muslim. Itu yang dipandang oleh Allah. Tidak nyimpan benci sama muslim. Itu hati yang bagus itu. Jiwanya pemaaf, memberikan manfaat. Ingin memberikan manfaat kepada manusia, itu jiwa yang bagus itu. Ingin menolong orang, itu jiwa yang bagus itu. Siapa yang dipandang oleh Allah, wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Siapa yang dipandang oleh Allah di malam itu tidak dihukum selama-lamanya. Ij'alna minal manzurin. Mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah. Ala yallah binadhar. Pandangan Allah itu sangat mahal. Oleh karena itu yang kita cari dari sekarang. Dari sekarang banyak bertobat, banyak kembali kepada Allah. Solat sunnah kita lakukan, ibadah ilmu kita pelajari, hadir majelis taklim tetap. Di bulan Ramadan justru lebih semangat. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar per langkah kaki kita. Hadir majelis taklim itu per tapak. Berapa tapak kita berjalan, disitulah dapat ampun yang sangat besar, lebih besar dari hari-hari biasa. Nah, oleh karena itu persiapkan, mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang penuh berkah. Salimna li Ramadan, salim Ramadan lana. Ij'alna min utaqaik. Mudah-mudahan kita dibebaskan dari siksa api neraka, diberkahi oleh Allah. Awwalul lailatin awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Hadisnya ini hadis dhaif, tapi dalam fadhailil a'mal dipakai oleh ulama. Jadi pembagian Ramadan awal rahmah ini hadisnya kata ulama, Imam Suyuti menyebutkan hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif dipakai dalam fadhailul a'mal. Dalam fadhailul a'mal dipakai oleh ulama. Boleh kita menyampaikan malam pertama, malam turun rahmat yang besar, ampunan pandangan Allah. Bulan pertengahan 10 kedua yaitu turun maghfirah dari Allah. Yang ketiga idkun minan nar. Kita sampai pada siap, memang benar ini hadisnya dhaif, dikatakan oleh ulama hadis. Imam Suyuti menyebutkan, tapi dalam fadhailul a'mal ini diamalkan. Ini termasuk fadhail. Mudah-mudahan dipandang oleh Allah, diberi semangat puasa yang benar-benar orang yang bertakwa. Tidak keluar bulan Ramadan kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah, sudah dimaafkan, sudah bersih hati kita menjadi manusia Ramadhani. Janganlah kita beribadah karena datang bulan Ramadan, tapi ada bulan Ramadan atau tidak ada bulan Ramadan, tetap kita min ahlil ibadah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner, Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos, Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.